cukup. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan lagi. Oke, selanjutnya untuk tim Bandra, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Solusi yang terbaik menurut kami adalah dipenjara seumur hidup, dan pihak-pihak yang terlibat dengan koruptor tersebut itu kan keluarganya kan yang koruptor aja itu dipenjara seumur hidup. Terus keluarganya, kalau soal keluarganya katanya keluarganya tadi kalau kan kemiskinan koruptor, katanya kalau orang miskin itu dilindungi oleh negara. Tapi kan kemiskinan koruptor itu menurut itu tuh bukan itu. Silakan dilanjut. Pemikiran itu menurut emosi hukum gitu. Kalau apa itu kan melanggar hak-hak semuanya seperti kita menghargai kan kita harus menghargai juga sih apa hak orang lain yang tentang dia koruptor terus ditindas-tindas ke itunya biar dia jerah. Tapi kan kita di sini untuk upaya untuk apa ya? Upaya untuk mencegahnya dan menutup seluruh peluang untuk apa para pejabat-pejabat itu melakukan korupsi. Banyak, silakan menambahkan. Saya akan menambahkan pendapat dari teman saya tadi. Menurut saya yang dikatakan oleh tim pro tadi dengan orang miskin itu dipelihara oleh negara. Tapi mana buktinya? Sampai saat ini di Indonesia orang miskin banyak yang terlantar di pinggir-pinggir jalan itu. Katanya dipelihara oleh negara. Mana buktinya? Buktinya belum ada sampai sekarang. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kontra. Agak tekan nggak nih yang di kontra ya? Senyum dulu, relax ya. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dewan Juri untuk memberikan satu pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan saya tujukan kepada pro dan kontra. Nanti saya ingin tahu sampai seberapa sih pendalaman materi yang Anda pelajari tentang anti korupsi ini. Dalam topik ini kita membicarakan tentang memiskinkan bagi para koruptor, gitu ya. Kalau dari pihak pro itu setuju. Koruptor itu harus dimiskinkan, baik harta yang diperoleh dari korupsi maupun dari keluarga. Oke. Pertanyaan saya untuk kedua belah pihak yang dari kontra bisa memberikan argumen kepada saya, begitu juga dari pro untuk memberikan argumen kepada saya. Pertanyaan saya begini, bagaimana jika yang korupsi itu adalah keluarga Anda? Terima kasih. Bagaimana jika koruptor tersebut adalah keluarga kami? Saya secara pribadi sebagai putra bangsa, warga negara Indonesia, menyatakan setuju apabila keluarga saya salah satu anggota keluarga telah melakukan tindak pidana korupsi dan keluarga saya dibuat miskin, seluruh aset keluarga saya dilanggar. Saya setuju, karena itu konsekuensi apa yang telah anggota keluarga saya lakukan. Dan
tidak ada pandang bulu di dalam hukum Indonesia. Karena di dalam pasal 28G menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak persamaan hukum di depan hukum dan pemerintahan. Artinya di Indonesia tidak ada pandang bulu dalam hukum. Dan apabila kita tidak setuju, artinya kita punya sikap nepotisme. Karena kita tidak rela kita terkena imbas dari korupsi tersebut, padahal memang itu salah keluarga kita. Tidak masalah saya dimiskinkan demi kebaikan masyarakat Indonesia, karena itu merupakan konsekuensi dari apa yang telah dilakukan anggota keluarga saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Rodin Kontra untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Menurut kami, bagaimana jika yang korupsi itu keluarga kami, yang harus tetap pokoknya yang harus tetap ditindak pidana karena tindakan tersebut tidak melanggar. Saya justru jika keluarga saya melanggar korupsi, maka keluarga saya harus tetap dipenjara seumur hidup karena keluarganya melanggar itu. Tapi kan kalau korupsi itu tuh, kalau menurut kami yang asetnya, hartanya itu yang hasil dari korupsi saja, tapi yang tidak korupsi jangan dari sisa. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, beri tepuk tangan untuk tim kontra. Oke. Untuk kelompok 2 SMA Negeri 1 Seragi dan SMA Gupi Seragi. Saya persilakan maju ke depan. Baik. Hanya itulah yang aku punya. Berulang selama malam, lupakan saja aku. Dalam tidur bersama bintang. Coba kita lihat ke belakangnya, keluarganya bagaimana? Gimana, siapa yang menjadi kepala rumah tangga? Siapa yang mencari nafkahnya? Kehidupannya bagaimana? Apakah ada alasan lain jika dihukum mati? Apakah tidak kita penjarakan seumur hidup atau bagaimana? Apakah itu jalan satu-satunya untuk menghukum mati? Coba pikirkan ke belakangnya. Anak-anaknya, istrinya, mau makan apa mereka jika kepala rumah tangga dihukum mati?
Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tambahan? Ada tambahan? Cukup? Masih ada waktu? Oke, Bu. Jadi kami tidak setuju jika koruptor itu dihukum mati. Cobalah pikirkan, yang korupsi itu, yang koruptor itu bukanlah orang-orang yang seperti pedagang kaki lima, tapi dia adalah orang-orang hebat yang mempunyai jasa. Apakah tidak dipikirkan jasa itu? Mereka mempunyai jasa, apa mungkin jasa itu tidak dipandang hanya karena dia korupsi? Dan seperti halnya tadi katanya kalau yang koruptor langsung dihukum mati. Di sini kami mempunyai contoh pengadilan Texas Amerika Serikat pada tahun 1989 telah memvonis mati seorang yang bernama Carlos De Luna yang tidak bersalah. Dan Carlos De Luna terbukti tidak bersalah setelah puluhan tahun setelah ia dihukum mati. Apa mungkin kita bisa menghidupkan orang yang mati? Sekian. Terima kasih. Ada tambahan? Cukup? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan tim kontra lagi untuk memberikan pertanyaan kepada tim pro. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya bahwa hukuman mati itu harus diadakan. Coba kami ingin tahu dalam ayat apa dan artinya apa bahwa hukuman mati itu ada. Tolong dijelaskan. Oke, terima kasih. Saya persilakan kepada tim pro. Kalau korupsi ayat berapa tidak dihukum mati. Memang di dalam Al-Quran Bani Israel, orang-orang Bani Israel dan umat Islam itu kalau berperang itu tidak boleh wala taktul, tidak boleh salah satu sama lain saling membunuh. Ya memang, tetapi secara harfiah korupsi itu paling busuk. Perbuatan yang kalau dipikirkan, kalau kita mencuri atau mengambil hak rakyat, kalau kita sebagai umpamakan contohnya kita punya rumah, kalau kita rumahnya selalu dicuri, hak rakyatnya, rakyat jelata dicuri sama orang koruptor, bagaimana? Oleh karena itu memang tidak ada dalam surah apa yang berapa langsung dibunuh, tetapi malah takut dan tidak membunuh. Oleh karena itu mencuri hukumnya haram di dalam agama. Apabila haram dilaksanakan mendapatkan dosa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Dan itu pun pasti akan dilakukan, akan berkesinambungan nantinya. Kalau terus dia melakukan haram tersebut, ya pasti dia akan melakukan dosa. Dan pasti yang orang yang selalu melakukan dosa oleh Allah akan diturunkan azab, akan diturunkan siksaan. Dan oleh Allah pun sudah diturunkan siksaan. Pasti orang itu pun tidak ada ridho Allah Ta'ala, tidak ada ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa? Dia sudah mencuri, sudah hukumnya haram, dan sudah dibenci Allah, dan sudah Allah pun tidak ada ridho bagi setiap koruptor tersebut. Terima kasih. Abu boleh melawan. Oh iya, segmen ketiga. Nah ini segmen ketiga yaitu menyanggah dari argumen masing-masing. Yang pertama akan saya serahkan kepada tim kontra untuk menyanggah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi bilangnya bahwa koruptor itu busuk. Coba bagaimana yang orang berzina? Contoh-contohnya, Pak maaf ini kakak-kakaknya, kakak dari SMK sini berzina sama kakak SMK yang lakinya. Itu hukumannya di situ hukuman mati, kan? Di situ hukuman mati. Kenapa harus dihukum mati para koruptor itu? Kenapa? Kenapa nggak hanya diberikan hukuman penjara seumur hidup? Bukannya seperti itu. Jika dihukum mati, gimana kelangsungan negara? Dia sudah memberikan jasa-jasanya, dia sudah memberikan kekuatan dia untuk menjaga negaranya. Bagaimana negara ini akan maju jika rakyat-rakyatnya, para petingginya dibabat semua kepalanya? Coba dipikirkan, direnungkan kembali. Kalau dibabat semua kepalanya, adakah di negara ini yang hidup?
Coba kepada ibunya gimana? Sekali lagi, kami adalah generasi anti korupsi. Marilah bersihkan diri, katakan tidak. Kami adalah generasi anti korupsi. Marilah bersihkan diri, katakan tidak korupsi. Kami adalah generasi anti korupsi. Marilah bersihkan diri, katakan tidak korupsi. Ya ya. Habisnya kita baju di depan senggol lu sana bodoh masih lagi dia ngapa-ngapa cuman yang enak juga di Siapapun itu,
dan sekaligus satu abang. Beri aplaus dong. Sayang tidak ada.